Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dalam program bimbingan rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tema yang akan saya bawakan, yaitu tentang perkataan, yaitu ada kuasa di dalam perkataan. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap pendengar, sehingga setiap kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam Markus 7 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tahukah Bapak Ibu, berapa banyak kata-kata kita yang keluar dalam satu hari? Berdasarkan survei, ternyata wanita ini lebih banyak mengeluarkan kata-kata dibandingkan dengan kaum pria atau laki-laki. Wanita ini ada kurang lebih sekitar 20.000 sampai 21 kata yang keluar dalam sehari, dari ketika bangun tidur sampai kemudian kembali tidur lagi. Sedangkan laki-laki dalam sehari itu ada kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 kata begitu dalam sehari. Karena itu ternyata perkataan kita itu sehari itu sangat banyak yang keluar. Dan kita mesti tahu bahwa ternyata dalam setiap perkataan kita itu ada kuasa di dalamnya. Kuasa itu bisa melemahkan, bisa juga memberikan kekuatan. Karena itu kita mesti hati-hati. Amsal juga bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ternyata perkataan kita itu ada hasil yang akan didapatkan dari setiap kata-kata yang kita keluarkan. Namun demikian, lidah yang sama juga dapat menimbulkan malapetaka besar, kata Yakobus. Karena melalui lidah atau melalui perkataan kita dapat menodai seluruh tubuh kita. Karena itu mesti hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Mesti hati-hati dalam menggunakan lidah ketika kita berkata-kata. Nah, kita mau belajar sama-sama dari ayat bacaan kita tadi, ini dari Markus 7 dari ayat 24 sampai 29, dan ini juga dituliskan di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita mau lihat seperti apa perkataan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama kita perhatikan, ini masih dalam konteks yang sama yang tadi saya sampaikan di dalam Matius 15 ayat 22. Ternyata di situ tuh perempuan ini memiliki perkataan yang positif. Nah, ini penting, perkataan yang positif. Perempuan ini berkata begini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah, ini perkataan positif ini seperti ini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kalau Bapak Ibu cek, ternyata kata anak Daud di sana ini menunjukkan ada satu perjanjian mesianik, dari perjanjian lama, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak Daud, karena memang Tuhan Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa melalui keturunan Daud akan tampil seorang raja, seorang Mesias, dan itulah Yesus. Dan ini merupakan perkataan yang sangat positif, yang meneguhkan, yang memberikan semangat kepada setiap orang-orang percaya. Jadi Yesus ini adalah seorang raja, gitu. Jadi dia tahu nih perempuan ini, dan ini merupakan kalimat-kalimat positif yang harusnya keluar juga dari mulut orang percaya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ternyata beberapa kali nih perempuan ini mau diusir sama murid Yesus. Bahkan Yesus juga seolah-olah tuh menolak, gitu. Bahkan Yesus berkata begini, aku tuh hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel.
Dan terakhir, yang lebih parah, Yesus seolah secara tidak langsung tuh mengatakan perempuan ini anjing gitu. Tapi ini dalam bahasa Yunani itu ini dalam bentuk diminutif, jadi sengatnya itu sudah dihilangkan sehingga dia menggunakan kata punarion, ya, sehingga perempuan ini tidak begitu tersakiti. Tetapi meski demikian, ya, perempuan ini harusnya sakit hati karena dikatakan anjing, meskipun ini anjing peliharaan atau anjing kesayangan. Tapi yang kita mau lihat ternyata perkataan yang keluar dari mulut perempuan ini, ternyata yang kedua itu perkataan yang tidak menyombong. Bapak Ibu bisa cek di dalam Matius 15 ayat 25. Ya, di sana itu Yesus tuh bilang begini, tidak patut memberikan roti kepada anjing karena roti ini untuk anak-anak gitu kira-kira. Tapi perempuan ini bilang begini, tidak Tuhan, karena anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya gitu. Jadi ini yang kedua, ternyata perempuan ini perkataannya ya itu sama sekali tidak ada keangkuhan. Dia sadar diri, memang dia memiliki banyak kelemahan, keterbatasan, karena itu dia mesti sadar diri. Ya, dia tidak mau sombong, dia tidak mau angkuh, dan ini penting untuk kita miliki. Ya, jangan perkataan-perkataan kita ini perkataan yang meninggikan diri sendiri, perkataan-perkataan yang menuduh orang lain, yang menghina, yang menjatuhkan, jangan sampai keluar dari mulut orang-orang percaya. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu bisa perhatikan tadi ini di Markus 7 ayat 28. Ya, ternyata ketika perempuan ini dikatakan Yesus seperti itu, dia malah bilang, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu mengerti arti ini? Ternyata arti frasa makan remah-remah yang jatuh itu, ternyata perempuan ini ya dia punya iman, dia yakin bahwa dia juga akan menerima berkat daripada Tuhan, atau ada kuasa yang akan dia terima daripada Tuhan. Karena itu ternyata perkataan kita itu harus perkataan iman. Meskipun mungkin banyak orang di luar sana meragukan kita, tapi kiranya perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kita itu adalah perkataan yang membangkitkan roh, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan iman. Itu yang Tuhan mau. Karena itu ya, belajarlah untuk setiap hari ya kita kendalikan lidah kita, sehingga perkataan-perkataan yang keluar, yang pertama itu perkataan-perkataan yang positif, yang kedua perkataan-perkataan yang tidak menyombongkan diri, yaitu perkataan yang selalu merendahkan diri, ya, karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya kita. Dan yang terakhir, kira selalu perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan iman yang setiap hari itu akan meneguhkan kita. Katakan setiap hari ini saya diberkati, hari ini saya kuat, hari ini saya akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, memberkati, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Dan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam program kita berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Amin. Sampai jumpa.